Polisi telah menangkap Iwan Sumarno alias Yudi alias Herman alias Jackie, penculik Malika bocah berusia 6 tahun yang diculik pada 7 Desember 2022. Pelaku ditangkap di sekitar Pasar Cipadu, Tangerang. Saat ditemukan, Malika dalam kondisi sehat di dalam gerobak yang dibawa pelaku untuk memulung. Jejak gerobak terungkap setelah polisi menelusuri sejumlah kamera pengawas dan menggali informasi orang-orang dekat serta para pengumpul barang bekas. Mengingat anak, jadi saya anggap anak saya dua. Malika diculik di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ironisnya, sang penculik saling kenal dengan orang tua Malika. Bahkan dari rekaman CCTV di lokasi kejadian, terlihat Malika dengan mudah dibawa pelaku. Tak ada kecurigaan sedikit pun dari orang tua dan orang sekitar bahwa Malika diculik. Ini aku mau beli ayam chicken dulu. Kita mau makan rame-rame di sini. Ngomong gitu. Nah si Malika di depan itu lagi main air di dalam styrofoam, dicolek. Dek mau ikut nggak beli ayam chicken? Sebelum si Yudi melewati Malika, si Malika udah lari duluan. 26 hari sudah Malika terpisah dari orang tuanya. Tangis haru pecah saat kedua orang tua Malika akhirnya bertemu sang buah hati. Kini Malika menjalani pemeriksaan dan perawatan medis di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selama diculik, Malika sempat mendapat kekerasan fisik jika tak menuruti perintah pelaku. Yang telah kita dapatkan hari ini, di sini memang tidak ditemukan terjadi kekerasan seksual terhadap Ananda Malika, tetapi terdapat kekerasan fisik berupa adanya sentilan terhadap bibir terhadap Ananda Malika dan juga kekerasan diperkirakan tendangan di pinggang. Ini diperkirakan, ini nanti masih kita gali ya, tetapi masih berupa analisa sementara, yaitu apabila tidak menuruti perintah daripada pelaku, ya maka itu kekerasan itu dialami. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pasal berlapis. Polisi pun mendalami motif penculikan. Tim Metro TV. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Newsline. Tahukah Anda bahwa KPAI mencatat hingga November 2022 ada 27 kasus penculikan serupa di berbagai daerah di Indonesia. Lantas bagaimana kita sebagai masyarakat agar lebih waspada dan bagaimana pola interaksi orang tua, anak, serta lingkungan dapat memberikan rasa aman bahkan terhadap orang yang sudah dikenal. Kita akan membahasnya secara langsung bersama pengamat sosial Mbak Devi Rahmawati dan juga Ketua KPAI Ibu Ai Mariati. Mbak Devi, Bu Ai, terima kasih sudah hadir di sini. Semuanya kita bernafas lega begitu ya ketika melihat Malika kembali ke pelukan hangat orang tuanya. Apa yang harus kita pelajari, hal utama dari kejadian Malika ini selama 26 hari? Tadi Mbak Devi dan juga Bu Ai bilang 1 hari saja kita sebagai orang tua kehilangan anak sudah yakin perasaannya seperti apa. Bu Ai, seperti apa pandangan Anda? Ya, kita bersyukur ya hari ini sudah ditemukan, tapi kita harus betul-betul mengambil hikmah. Pertama, pengasuhan. Ini ujung tombak dari seluruh pencegahan. Karena pengasuhan keluarga itu akan sangat tergantung bagaimana dia komunikasi, bagaimana dia berinteraksi, bagaimana dia berhubungan dengan orang luar, bagaimana dia juga mengenal dirinya itu siapa. Saya ini masih anak-anak, saya ini anak perempuan, dan juga dia dengan orang tua dan juga orang luar seperti apa. Nah, dalam hal ini saya lihat betapa longgarnya ya situasi pengasuhan dengan orang yang mungkin baru dikenal, tapi karena dengan melakukan pendekatan. Kalau dalam situasi yang seperti itu, pelaku hendak melakukan sesuatu, itu sudah disebut dengan grooming child. Jadi ada sesuatu yang diharapkan dengan kedekatan kepada anak, tetapi melalui instrumen vital yaitu orang tua. Nah, ini pengasuhan ini yang nggak boleh geser. Mungkin betul orang ini betul-betul baik sama ibunya, baik sama lingkungannya, tetapi kan memang ada sesuatu yang sedang dia muluskan. Nah, kemudian situasi ini yang kerap gitu ya, menggeser yang tadinya mungkin pengasuhannya betapa dekat, hangat, erat, tetapi ketika ada orang lain juga yang melakukan hal yang sama kedekatannya, dia sedikit membolehkan.
dia sedikit memberi izin, dia sedikit melakukan dalam tanda Pelonggaran petik gitu juga ya ada mungkin pembiaran untuk ya nggak apa-apa karena kita udah percaya. Nah proses trust itu yang kemudian dipunyai oleh seseorang yang berhasil menggeser pola-pola asuh terdekat. Sehingga dengan mudah, mau dia ngajaknya sesuatu yang menyenangkan atau biasa saja, anak ini sudah memberikan kelekatan. Nah saya kira inilah kunci utama dan kita semua harus belajar bahwa apapun yang dilakukan oleh orang lain ketika itu berhubungan dengan anak kita, maka tidak boleh bergeser, pola asuh kita tetap efektif dan hebat dan kuat dan komunikatif gitu ya. Lalu kedekatan dengan anak-anak harus terus terpantau, harus terus ada pengawasan sehingga kita sesungguhnya tidak menutup anak kita dengan realitas luar, akan tetapi benteng utama, basis utama pengawasan dan pengasuhan itu tetap menjadi jaminan atas beradanya anak-anak di zona aman keluarga itu sendiri. Itu yang utama. Ditekankan pada kata benteng ya, dan juga bukan hanya orang stranger, orang tidak dikenal, bahkan orang terdekat, bahkan catatan-catatan mengejutkan betapa banyaknya kekerasan, terutama dalam hal ini kekerasan seksual yang dilakukan justru oleh orang terdekat. Jadi memang bentengnya tidak dilonggarkan untuk siapapun. Saya ingin ke Mbak Devi terlebih dahulu. Kalau saya lihat Malika ini begitu ceria. Kalau tadi Bu Ai mengatakan sudah ada grooming, lalu diiming-imingi, Anda bayangkan pemirsa, diiming-imingi anak kecil, yuk beli chicken yuk. Sementara mungkin anak ini juga sudah diajarkan oleh orang tuanya sopan ya kepada orang tua. Ayo, apalagi setiap hari ketemu, mungkin ada hal-hal yang akhirnya membuat Malika menjadi terbiasa, menjadi terbuai dengan pola komunikasi pelaku. Mbak Devi melihatnya seperti apa? Ya, pertama kasus ini kembali membuktikan, menggugurkan mitos yang mengatakan bahwa praktik kekerasan yang dilakukan terhadap anak termasuk sampai penculikan dan sebagainya dilakukan oleh orang asing. Itu jelas mitos. Ini yang perlu selalu ada di benak kita semua. Artinya alarm itu harus kita nyalakan. Karena faktanya bahkan data global yang lebih menarik lagi, ternyata penculikan seperti ini itu angkanya tidak setinggi malah penculikan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Nah ini harapannya dari sini kita bisa belajar banyak. Lalu yang kedua adalah apa sih kata kunci yang kemudian dilakukan oleh para penculik? Sederhana, mereka memberikan cinta. Ini yang bahaya. Bahkan dalam berbagai kasus, anak itu bahkan tidak melaporkan tindakan-tindakan yang bahkan sudah menjurus pada hal-hal kekerasan pada dirinya oleh orang-orang yang sudah mampu merebut kepercayaan keluarga termasuk orang tua. Kenapa? Sederhana, anak takut orang ini kehilangan cinta. Dia takut orang ini pergi dari dirinya. Nah ini satu hal yang sangat berbahaya ketika orang dewasa yang memang sudah punya niat jahat, dia kemudian berhasil memanipulasi mental dan emosi anak bahwa pokoknya kalau kamu ngadu, aku pergi. Itu anak, ada sebagian anak dalam berbagai kasus yang justru sangat takut dengan kata-kata tuh. Sehingga akhirnya dia akan cenderung mengikuti apa saja. Kalau dalam kasus Malika, terculik. Jadi kita sudah jelas pasti dalam kondisi sangat waspada harus mencari. Ada banyak anak di luar sana yang tetap berada di sekitar kita, tapi pelakunya pun berada bersama kita dan anak tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Karena memang sudah terbiasa begitu dengan grooming cinta tadi. Betul, jadi dia mengisi ruang yang selama ini tadi sampaikan oleh Ibu Ketua bahwa sudah di outsource ke orang lain gitu ya, karena saking percayanya orang tua jadi merasa bahwa oh alhamdulillah ada orang yang bisa membantu saya. Nah ini satu hal yang bagus sekali media kemudian mengangkat seperti ini, karena kita jangan hanya fokus pada kasus penculikan-penculikannya, tapi pola yang sebenarnya paling umum terjadi di masyarakat seperti apa sehingga masyarakat bisa betul-betul belajar dari kasus ini. Dan juga sebetulnya yang perlu diapresiasi adalah juga kinerja kepolisian menurut saya yang berusaha membuat orang tuanya tenang sembari tentunya mencari Malika, dan akhirnya kita bisa bernafas lega ketika Malika kembali ke pelukan orang tuanya. Pelajaran berikutnya apa sebetulnya yang harus dilakukan, pola pengasuhan kepada anak sebagai orang tua, apalagi mungkin orang tua baru yang sedang menyaksikan seperti apa supaya jadi jangan parno juga, jangan segala sesuatunya menjadi sebuah ketakutan yang menurut saya harus juga dikendalikan. Kami akan membahasnya lebih lanjut selepas jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi di Newsline, pemirsa masih membahas tentang kasus Malika yang alhamdulillah kali ini Malika sudah berada di pelukan hangat kedua orang tua. Pelajarannya banyak tentunya yang bisa kita ambil, pola pengasuhan dan juga pola komunikasi. Dan Bu Ai tadi menarik mengatakan bahwa
inti dari segala inti itu adalah bentengnya orang tua. Orang tua, namanya orang tua, mohon maaf bikin anaknya berdua, mengurusnya berdua, bertanggung jawab atas anak yang sudah diberikan begitu, kepercayaan yang sudah diberikan untuk memiliki anak, itu betul-betul tanggung jawabnya bukan hanya dunia ya, tanggung jawab dunia akhirat begitu. Yang perlu di highlight dalam hal ini Bu Ai adalah orang tuanya harus seperti apa sih supaya memang bisa berkomunikasi baik dengan anak, sebagai juga langkah preventif, diberikan edukasi bahwa jangan sampai berlebihan ketakutan terhadap orang, jadinya antisosial, tapi juga harus tetap waspada. Ya, ada 3 hal ya. Yang pertama, saya kira dalam konteks ini, kejadian Malika ini trigger utamanya adalah relasi anak dengan orang tua. Kalau kita melihat relasi ini jangan sampai tergeser oleh situasi ada orang baru yang baik gitu, yang alhamdulillah lah ada orang yang juga megangin dan lain sebagainya. Nah ini persis ketika kita juga membutuhkan peran-peran pengganti di dalam keluarga. Kita punya mbak, ya kan? Kita punya orang-orang yang membantu. Kita juga saudara, mungkin keluarga sendiri bahkan. Tetapi yang menjadi inti pengasuhan di sini tetap adalah ibu dan bapak. Sejatinya demikian anak-anak berada dalam lingkungan keluarga. Nah yang kedua, ini juga jangan sampai trigger ini membuat masyarakat menjadi antisosial, karena keberadaan situasi yang mengancam pada pengasuhan itu bukan hanya soal misalnya ada orang jahat atau ada orang yang memang mencari modus-modus tertentu ya untuk melancarkan kejahatan, tetapi ada juga situasi yang justru bersumber dari konflik keluarga. Bisa jadi mereka itu saling perebutan kuasa asuh perebutan konflik perceraian, tapi kemudian dengan menggunakan anak menjadi ujung eksploitasi, maka dia ingin mengambil sebetulnya seluruhnya. Apakah dia ingin rujuk, bisa jadi ya menggunakan anak juga tuh sebagai eksploitasi. Dan ini datanya di KPAI sangat tinggi, di mana orang-orang terdekat justru ibunya atau tidak bapaknya melakukan tindakan itu untuk baik itu penculikan ya, baik itu dialih tangankan, dibawa bahasanya disembunyikan dan lain sebagainya, untuk memuluskan sebuah tindakan-tindakan yang sebetulnya itu porsinya justru orang tua lah yang tidak boleh menyalahgunakan situasi perlindungan terhadap anak. Nah yang ketiga, saya kira ada responsibilitas yang harus segera ketika ada situasi melanggar hak anak itu terjadi. Saya sejujurnya kemarin melihat ketika sudah jadi DPO, maka animo masyarakat berlimpah, partisipasi, kemudian juga keamanan semakin kuat untuk melakukan tindakan-tindakan pencarian dan lain sebagainya. Mungkin di sini kita harus sedikit merefleksi, mengapa di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ketika terjadi pelanggaran hak anak itu 1 kali 24 jam itu dibunyikan. Ini alarm yang seharusnya lebih kuat menangkal peristiwa-peristiwa kekerasan di dalam penculikan ini ya. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan kejahatan seksual. Kalau bahasa kami itu beragam eksploitasi akan terjadi ketika anak sudah dipindah tangankan dalam situasi pelanggaran hak anak. Maka sesungguhnya kita harus bisa mengakomodasi bagaimana kepentingan 1 kali 24 jam percepatan langkah ya untuk kuratif ketika terjadi peristiwa ini. Yuk kita sama-sama dengan kepolisian. Apakah misalnya dengan pencarian orang itu tidak menunggu sedemikian lama ketika statusnya berganti jadi DPO. Saya kira ini sesuatu terobosan. Karena apa? Akan justru memberikan dukungan baik secara internal di pihak keluarga, juga keluarga tetap akan terjadi social assessment dengan masyarakat juga tidak terganggu. Karena apa? Bentuk-bentuk dari keamanan yang dilakukan kepolisian itu berjalan cepat. Karena kita khawatir justru trigger ini menjadikan keluarga kita menjadi takut berinteraksi. Contoh, saya ingin mengatakan bahwa karena kita ini terus berinteraksi secara sosial, seorang pengasuh, peran-peran orang tua pengganti itu mutlak dibutuhkan dalam keluarga hari ini. Tetapi ketika cara berpikir kita kemudian terus was-was, takut dan segala macam, padahal sistem ini yang belum berjalan, ada situasi keamanan yang seharusnya responsibilitasnya tinggi dengan law enforcement yang sedemikian kuat terobosannya, kemudian situasi keluarga yang terus dicakapkan kemampuan pengasuhannya, maka situasi-situasi ini bisa kita antisipasi. Nah ini sesungguhnya ya perubahan sistem, perubahan kebijakan dan kemudian perbaikan atas situasi pengasuhan yang sesungguhnya ini semua belum teredukasi. Aduh, dan itu sebetulnya harus simultan secara berjalan. Sistem ini yang seharusnya bentuk preventif yang paling utama sebetulnya, dan akhirnya membuat kondusif begitu situasi yang aman bagi anak. Mbak Devi, saya tahu saya banyak sekali meng-quote kata-kata Anda dan juga edukasi tentunya kepada orang tua, tapi jangan dulu dijawab, kami akan hadirkan jawabannya selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi di Newsline
pemirsa, masih membahas tentang kasus Malika. Mbak Devi, kalau kita lihat kemarin Malika mengatakan bahwa selama 26 hari diculik, dia diberdayakan dalam tanda kutip untuk membantu mata pencaharian sebagai pemulung dari pelaku. Kacamata Anda mengatakan demikian atau tidak? Ya, itu penelitian dari tahun 80-81 juga sudah menemukan pola-pola yang sama. Sebenarnya polanya tidak ada yang berubah, tapi kitanya yang selalu lupa untuk belajar. Nah, apa yang kemudian bisa kita petik juga adalah satu, kita perlu komunikasi dengan anak. Bahwa kenapa gini, ketika anak sudah mau cerita, kita bisa langsung identifikasi, Ma, aku tadi dibeliin ini. Oh ya, nah kalau anak sudah tidak cerita, itu satu problem. Jadi bagaimana caranya? Pertama adalah kuncinya, anak selalu cerita. Dari cerita-cerita dia, kita bisa memulai pelajaran hidup tadi. Bahwa artinya bukan kemudian mengajari dia untuk melabel orang, oh ini orang jahat, ini monster, tidak. Tapi satu yang perlu ditekankan pada anak harus mandiri. Kalau ada apa-apa, orang tua lah, saya lah tempat kamu berlindung, tempat kamu mengadu. Butuh KFC, oke, terima kasih pada yang sudah memberikan, tapi ada apa-apa, saya yang paling bertanggung jawab, dan sebagainya. Tapi yang paling utama adalah soal itu, karena pintu masuk kita mengetahui ada sesuatu pada anak kita sebenarnya dari anak itu sendiri. Nah, memang sulitannya sekarang adalah banyak orang tua yang kemudian juga sedang dipusingkan dengan urusan ekonomi misalnya, sehingga kemudian berfokus pada hal-hal tersebut sehingga lupa untuk berkomunikasi dengan anak. Berkomunikasi dengan anak yang paling penting itu bukan masalah waktu yang banyak, tapi adalah satu, bagaimana kita tampil bak penjahat-penjahat itu. Mereka itu tampil bak malaikat. Ini yang juga mitosnya. Orang selalu berpikir penjahat itu berperilaku seperti monster. Ini yang salah. Mereka itu tampil bak malaikat, mereka tampil bak sahabat. Nah, ini yang perlu kita tampilkan juga kepada anak kita. Sehingga muncul trust dari anak kita. Apapun akan dia ceritakan, disitulah peluang kita untuk terus nyusup. Karena mungkin ada sebagian orang tua, lah mau ngajarin apa lagi sama anak? Masa tiap hari begini? No, dari cerita-cerita itulah, dari dialog itulah kita bisa masuk. Lalu yang kedua, perlu diajarkan pada anak. Satu, dia harus tahu ketika dia sudah pergi dengan orang lain, lebih dari 1 kali 24 jam, berarti tandanya ada sesuatu. Kalau orang tuanya tidak pernah mengatakan, nak kamu pergi sama om ini ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Satu, dia harus ingat nomor telepon orang tuanya. Itu harus dibuat menghafalkan. Nomor telepon orang tua. Dia harus hafal, kita harus latih. Lalu kemudian kita latih, dan itu harus disimulasikan. Anak itu tidak bisa kemudian hanya dibuat menghafal. Simulasi, jadi kamu kalau dalam situasi sini, perginya kemana? Misalnya ke kasir toko-toko. Jangan kemudian bengong di lapangan parkir atau apa. Itu potensi dia untuk kemudian menjadi sasaran kembali. Gitu. Jadi dia harus ke sana, Pak izin mohon maaf saya mau telepon orang tua saya kehilangan. Nah, itu mesti dilatih, betul. Nah, ini yang kita harus perlu sadari hal tersebut, selain perubahan-perubahan struktural yang perlu dibangun bersama antara pemerintah, lalu juga kampus misalnya yang terus-menerus melakukan edukasi. Dan juga kalau anak saya biasanya gini, kalau ada takut ada apa-apa, cari Pak Polisi, cari Pak Polisi. Akhirnya membuat mindset, oh ya kalau ada apa-apa cari yang coklat gitu kan. Memang menarik gini, tahun lalu sempat ada gerakan jangan lapor polisi. Salah, betul. Lihat apa yang dilakukan. Di Amerika Serikat ada satu kasus, ini negara sudah besar nih. Ada orang yang baru ketemu setelah 51 tahun. Ini 2022 kasusnya. Alhamdulillah polisi kita 26 hari. Dan itu saya yakin berkat bantuan juga masyarakat. Nah, artinya wujud DNA gotong royong kita, alhamdulillah di setiap krisis selalu terlihat. Nah, tapi bukan berarti harus menunggu setiap ada krisis atau masalah, kita saling membantu. Nah, artinya memang tetangga, kadang-kadang gini, orang yang jauh itu lebih mudah melihat. Kita bisa melihat sebenarnya tetangga kita ini kok kayaknya ada yang mulai deket-deket sama itu. Memang kadang-kadang kepekaannya. Mungkin kita takut ngomong disangka mencampuri urusan keluarga. Nah, disinilah peran pimpinan tertinggi seperti RT RW untuk kemudian selalu juga melakukan dialog dengan keluarga-keluarga di lingkungannya. Sehingga kalau kita nggak sanggup bukan mengajari tapi mengingatkan tetangga kita, ya gunakanlah, laporkanlah pada RT RW atau Babin yang biasanya juga sangat aktif di lingkungan-lingkungan keluarga dan masyarakat. Dan itu tadi ya kepada pihak kepolisian. Bu Ai tadi kayaknya ingin menambahkan sedikit saja terkait kinerja kepolisian yang akhirnya bisa menemukan Malika dalam waktu 26 hari. Iya, ini kepolisian ini kunci juga dalam mengungkap ya sekian banyak, karena kasus di KPAI sampai November sudah 27, sampai Desember tadi saya lihat tuh sudah 32, dan ini basisnya pengaduan, bisa jadi langsung juga dari media ya. Nah, untuk itu ini kerangka perbaikan atas layanan pada situasi anak yang dilanggar hak-haknya, ini yang menurut saya harus menjadi perhatian bersama. Kepolisian sebetulnya sudah menetapkan ada status-status terkait ya, apalagi begitu keluar residivis, ini membuat kita sontak semakin greget
takut, semakin punya kekhawatiran. Saya kira untuk posisi DPO kemarin itu juga satu poin sehingga masyarakat dan keterlibatan seluruh pihak itu semakin tinggi. Nah, bagaimana kalau ini bisa diturunkan tidak dengan waktu 3 minggu? Saya kira bagian penting dari terobosan ya. Karena apa? Mandat di dalam undang-undang terkait segala bentuk pelanggaran hak anak itu percepatan, itu ada bentuk-bentuk yang lebih menguatkan lagi partisipasi dari dan seluruh juga itu masyarakat. tanggung jawab kita seluruh masyarakat, bukan Betul. hanya kepolisian saja begitu ya. Ya, Ayo ya. sigapkan, bikin semua lingkungan lebih aman untuk anak-anak. Terima kasih Mbak Devi, terima kasih Bu Ai Sama-sama. sudah Terima bergabung kasih. bersama kami di Newsline. Terima kasih pemirsa, terima kasih juga seluruh pemirsa setia Metro TV yang sudah menyaksikan Newsline. Saya Widya Saputra pamit dan sampai jumpa di Newsline di Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Sampai jumpa. Thank you Bu Ai.